Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini kita akan share materi tentang di manakah posisi atau letak saraf tepi kita yang berhubungan dengan penyakit kusta tentunya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari seseorang yang inbox Facebook saya yang menanyakan di manakah lokasi saraf tepi kita. Karena dulu saya pernah share materi tentang reaksi. Reaksi itu kalau Anda memiliki bercak yang meradang atau nodul yang meradang yang letaknya di area sekitar saraf tepi, maka itu sudah termasuknya reaksi berat yang membutuhkan prednison atau metilprednisolon dosis tapering off. Nah, berarti kita harus tahu dong lokasi saraf tepi itu di mana. Ada istilah saraf tepi, ada saraf pusat ya. Saraf pusat itu yang ada di kepala kita beserta saraf yang di tulang belakang, itu saraf pusat. Nah, saraf tepi ya sebenarnya pengembangan dari saraf pusat yang menjalar ke area-area tubuh kita yang lain. Nah, itu disebut saraf tepi. Nah, ada beberapa saraf tepi, tapi yang berhubungan dengan kusta ya ini yang akan saya jelaskan. Ada juga saraf tepi yang tidak berhubungan dengan penyakit kusta ya. Contohnya yang ada di kulit, perut dan sebagainya, yaitu kan sebenarnya saraf tepi juga, tetapi itu tidak ada hubungan yang bermakna dengan kuman kusta. Kuman kusta bercokol, berdiam diri, menyerang, merusak saraf tepi dan kulit. Ya. Oke, kita bahas satu persatu dari atas. Ada saraf facialis. Anda ingat-ingatnya facialis, face, wajah. Nah, saraf facialis itu mempersarafi sampai ke alis. Makanya kalau ini terkena, rusak, entah itu secara kumannya langsung melakukan infiltrasi, merusak langsung saraf tersebut, atau melalui mekanisme reaksi meradang terus baru merusak, itu saraf ini bisa kena. Kalau saraf facialis ini sampai ke alis, makanya bisa terjadi madarosis, alisnya rontok ya. Nah, terus ini juga ini ke mata juga, terus ke area pipi juga. Nah, ini pokoknya garis ini ya. Nah, jadi kalau ada bercak yang meradang atau nodul yang meradang di sekitar ini, ya udah itu berarti reaksi levelnya reaksi berat. Nah, ke mata juga, makanya mata kalau kena kelopak mata. Jadi gini, ada sensorik, ada motorik, ada otonom ya. Kalau sensorik kan berarti perasa. Kalau motorik berarti penggerak. Otonom itu yang mengatur keringat, terus kelenjar minyak seperti itu. Jadi area sini bisa terkena sensoriknya, motoriknya, juga saraf otonom, kelenjar keringat dan kelenjar minyak seperti itu. Kalau di alis tadi sampai rontok, terus kalau misalkan daerah mata ini kelopak matanya bisa gangguan motorik sehingga terjadi lagoptalmus alias tidak bisa merem. Seperti itu ya. Nah, itu namanya saraf facialis. Saraf facialis melakukan perabaannya gimana? Nggak bisa mas, angel diraba. Yang berikutnya saraf auricularis magnus. Itu yang ada di leher sini. Kadang kelihatan saat terjadi penebalan saraf tepi, bisa teraba. Nah, tetapi ini tidak bisa kita ngetes gangguan fungsi sarafnya, sensorik, apa motorik, apa otonom. Ya, berikutnya saraf radialis nih, menjalarnya sekitar sini. Jadi kalau ada bercak di situ ya udah jelas itu reaksi berat. Saraf radialis ini motorik ya. Saraf cutaneus radialis atau ini sambungannya, lanjutannya. Radialis itu kan motorik yang ini nih. Kalau orang ngegas seperti ini penggeraknya adalah saraf radialis. Jadi kita bisa ngecek motoriknya. Makanya kalau dites atau uji pemeriksaan fungsi saraf ini dites kekuatannya, daya tahan kayak gini, terus suruh nahan tahanan itu beban itu kuat apa enggak. Nanti kan kita nilai kekuatan ototnya seperti apa. Tapi hanya motorik saja yang bisa kita nilai. Sensoriknya enggak. Yang berikutnya saraf medianus. Ada medianus, ada ulnaris. M dan U, ingat-ingatnya seperti itu. M itu garis itu adalah mempersarafi dari jempol, jari telunjuk, jari tengah. Ini bentuknya kayak M gitu kan. Kalau jari kelingking sama jari manis berarti U. M dan U, medianus dan ulnaris seperti itu. Nah, ini bisa kalau ulnaris ini paling sering buat pemeriksaan kusta adalah di sini di daerah siku. Letaknya apakah ada penebalan saraf ulnaris, di situ bisa dicek. Apakah ada nyeri tekan saraf tepi, di sini bisa dicek. Medianus juga sebenarnya di sini bisa dicek. Ini pembuluh saraf ya guys. Pembuluh saraf itu apa istilahnya orang Jawa bilang urat saraf. Ini tuh yang kalau ketenggor atau terbentur atau trauma
benda fisik itu terasa kesetrum lah, itu loh maksudnya. Pembuluh saraf itu yang seperti itu, kalau di senggol atau kita tidak sengaja mengenai benda keras, misalkan kebentur meja gitu ya, gitu kan kerasa nyetrum semua lah, itu kena saraf ulnarisnya seperti itu. Saraf medianus sebenarnya bisa menggunakan pemeriksaan juga di raba, tetapi ini cukup sulit ya, maka tidak direkomendasikan. Ini benar-benar expert untuk mengetahui adanya penebalan saraf medianus atau tidak. Nah, ini bisa mempersarapi sensorik maupun juga sensorik dan motorik. Makanya sensoriknya bisa dites menggunakan bolpen. Kerasa enggak, seperti itu. Terus motoriknya ada kekuatan ibu jari dites ya kan, yang ditakusakan sering disuruh tes seperti ini, tahan gitu kan. Terus ini untuk ulnaris dengan kayak gini, ayo ditahan, melawan tahanan, atau suruh menjepit kertas seperti itu. Itu untuk mengetes kekuatan motoriknya saraf ulnaris. Lihat ini jarasnya ya, jalurnya. Jadi kalau ada bercak di sini, yaitu disebut bercak yang meradang, berarti itu peradangan reaksi yang berat. Seperti itu guys. Sensorik, motorik. Ya, otonom juga bisa. Kita lihat di situ kalau ada bercaknya, terus bercaknya kebanyakan juga tidak tumbuh rambut ya, karena tadi di situ juga gersang, kelenjar sebumnya, kelenjar minyaknya tidak keluar, kelenjar keringatnya juga tidak keluar. Makanya bercak kusta itu khas seperti itulah, itu karena gangguan saraf otonomnya seperti itu. Terus berikutnya ada saraf peroneus communis atau poplitea lateral namanya. Ini poplitea itu kan daerah di belakang dengkul, namanya poplitea. Lateral itu samping, berarti samping daerah belakang dengkul atau lutut. Peroneus communis itu di sini ada benjolan tulang dikit, terus mundur 2 cm, terus turun 2 cm. Nah, disitulah dapat. Ini juga bisa dites, bisa dicek, bisa diraba untuk cek apakah ada nyeri tekan saraf tepi ataukah ada penebalan saraf tepi. Saraf peroneus communis itu mempersarapi apa? Mempersarapi kekuatan kekuatan kaki untuk untuk fleksi. Ini namanya gerakan fleksi, ini namanya ekstensi. Nah, kalau saraf peroneus communis ini kena, artinya kena peradangan atau terserang oleh kuman kusta, maka motoriknya lemah. Makanya pasien kusta kadang ada yang kakinya semper karena tidak sanggup untuk melakukan fleksi. Dia akhirnya foot drop atau jatuh, jalannya diseret seperti ini, alias kaki semper. Tesnya juga ada, tes kekuatan motoriknya ini, yaitu dengan pasien disuruh, ayo gini fleksi, ditahan, menahan tahanan kuat apa enggak gitu. Jadi kekuatan motoriknya bisa berkurang kalau saraf ini kena. Yang berikutnya saraf tibialis posterior. Ini perhatikan ya jarasnya ya, jalurnya ya. Saraf tibialis posterior ini letaknya ada di mata kaki bagian dalam, bukan bagian luar sini ya, bagian dalam. Tibialis posterior ini mempersarafi sensorik dari telapak kaki. Makanya telapak kaki juga pada pemeriksaan fungsi saraf kan Anda penderita kusta dites menggunakan bolpen kan, kerasa enggak beberapa titik di situ. Kalau saraf tibialis posteriornya kena, ada beberapa titik yang bisa mati rasa seperti itu. Ini hanya sensoriknya saja yang dites, motoriknya tidak bisa. Kalau ini kebalikannya, ini motoriknya aja tadi kan, sensoriknya tidak, seperti itu. Demikian guys, letak saraf tepi yang bisa terjadi gangguan dan juga nyeri saraf tepi, nyeri tekan saraf tepi dalam penyakit kusta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.